Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang merasa menyesal atas situasi sekarang ya, karena mungkin dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, sehingga di sini dia berharap sekarang itu situasinya nggak seperti ini, situasinya bisa berubah, situasinya bisa berbeda. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan baik. Siapakah dia? Kita lihat energinya, siapakah dia yang menyesal atas keadaan yang terjadi sekarang di antara kamu dengan dia, atau seperti apa sih ceritanya sebenarnya? Dia adalah orang yang ternyata selama ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Fokusnya hanya diri sendiri ya, sehingga dia mungkin ya itu tadi tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik. Kemudian dia adalah orang yang terlalu menyibukkan diri dengan pekerjaan. Orang yang sangat butuh waktu untuk healing. Mungkin orangnya banyak tekanan kali ya, banyak tekanan atau banyak luka seperti itu. Sehingga dia ini selalu membutuhkan waktu untuk healing seperti itu. Kamu dan dia ternyata mirroring ya. Mungkin apa yang pernah kamu lakukan, dia pernah lakukan. Apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia juga pernah mengalaminya, seperti itu ya. Kemudian aku melihat di sini ada luka yang terjadi di antara kamu dengan dia. Mungkin kalian sama-sama memberikan luka, atau salah satu di antara kalian memberikan luka yang begitu dalam ya, begitu dalam. Dan karena kalian ini mirroring, akhirnya kalian bisa introspeksi diri. Jadi kayak melihat sisi kalian itu ada di dia, sisi dia itu ada di kamu, sehingga kayak bisa melihat dengan jelas, oh aku dulu ternyata seperti itu, oh ternyata menyakitkan ya. Akhirnya di sini introspeksi diri gitu ya. Jadi kayak memberikan pembelajaran satu sama lain. Kemudian ada lighting, ada sesuatu yang tiba-tiba membuat kalian terkejut, atau bisa jadi dia ya, ada suatu kabar atau tindakan yang tiba-tiba terjadi dan membuat dia kaget gitu, shock gitu, kok bisa ya. Nah, ini tentang suatu transformasi atau perubahan dari seseorang. Bisa jadi kamu tiba-tiba berubah sekarang ya, yang dulunya bucin, yang dulunya selalu takut kehilangan dia, sekarang kok kamu berani untuk melangkah pergi, sekarang kamu cuek banget, sekarang kamu tidak peduli dengan dia, seperti itu. Jadi ada yang tiba-tiba melakukan perubahan dan dia kaget gitu ya, kok bisa gitu perubahan ini terjadi secara mendadak tanpa dia kira-kira. Jadi dia merasa shock, surprising ya. Dia adalah orang yang sudah menjadi mantanmu, atau mungkin kamu dengan dia sudah berpisah. Dia adalah orang yang sudah memberikan luka ya sama kamu, dan saat ini situasinya sudah silent treatment, sama-sama diem-dieman, sama-sama tidak peduli, atau mungkin salah satu di antara kalian tidak peduli, seperti itu. Intinya sudah tidak ada komunikasi, aku lihat di sini. Tapi ternyata dia ini masih sangat mencintai kamu ya, masih sayang sama kamu, bahkan dia ini ingin memberikan rasa cinta dia terhadap kamu. Dia ingin memberikan cinta yang tulus, memberi dan menerima cinta yang aman, nyaman, setia, bahagia, seperti itu.
Oke, ada kaset di sini ya. Dia selalu memikirkan apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian dan dia selalu kepikiran kamu terus nih. Dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Kayak apa ya, memori-memori atau momen-momen yang pernah terjadi di antara kalian itu selalu berputar di pikiran dia, selalu tersetel gitu ya di pikiran dia. Jadi nggak berhenti-berhenti tuh mikirin apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian berdua. Memang si dia ini memiliki suatu keraguan saat ini ya, entah dia ragu mungkin kamu tidak akan menerima cinta dia lagi, mungkin kamu akan menolaknya, mungkin kamu tidak akan seperti dulu lagi ya. Dia ragu apakah kamu masih akan bisa kembali lagi sama dia. Intinya di sini ada keraguan tentang kamu atau hubungan ini yang dia takutkan. Tapi walaupun di sini dia memiliki keraguan, dia kayak masih memiliki ekspektasi gitu ya. Masih kayak punya pengharapan bahwa kamu akan kembali lagi sama dia, bahwa kalian akan bisa bertemu lagi seperti itu. Ya, dia masih ada keyakinan atau kepercayaan bahwa kalian bisa bersama kembali. Seperti itu. Kemudian, aku melihat di sini dia ngerasa kayak apakah dia ini menjadi salah satu pilihan bagimu, atau bisa jadi dia berpikir bahwa saat ini kamu memiliki banyak pilihan sehingga sekarang kamu kayak mengikuti alur aja, maksudnya kamu mengikuti keinginanmu saja gitu ya. Jadi kayak kamu itu apa ya, sekarang mengikuti kata hatimu ya, mengikuti keputusan kamu seperti itu ya. Jadi kayak keputusan kamu ini kayak udah kuat banget, kayak sulit untuk bisa diganggu gugat gitu ya, kayak sulit untuk bisa dirubah gitu ya. Jadi memang ada ketakutan ya dari dia bahwa ini benar-benar berakhir gitu, ini benar-benar berubah, sifat kamu benar-benar berubah, hubungan ini akan benar-benar berubah. Ada strength, dia melihat kamu saat ini kayak mungkin kamu masih marah gitu ya, kamu masih marah, kamu masih kecewa, kamu masih kesal akibat dari tindakan dia yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu ya. Dia mungkin selingkuhin kamu ya, dan itu berulang kali ya. Kalau aku lihat di sini kayak ada perselingkuhan yang dia sering lakukan dan berulang kali, dan itu membuat kamu kecewa banget, membuat kamu marah banget ya. Makanya di sini aku melihat dia kayak ada keraguan gitu, apakah kamu masih mau bersama dengan dia kayak gitu ya, apakah hubungan ini masih bisa dilanjutkan seperti itu. Di mata dia, kamu adalah seorang wanita dewasa ya, karena ini queen, jadi aku ngomongnya wanita ya, silakan disituasikan saja. Seorang wanita dewasa yang selalu mau membela dan turun tangan mengatasi masalah-masalah dia selama ini. Jadi mungkin dia walaupun punya teman, punya apa ya, punya orang-orang terdekat gitu ya, mungkin nggak humble kamu atau nggak sedekat apa ya, nggak seikut campur tangannya kamu gitu loh. Kalau kamu itu misalkan dia cerita dia punya kesulitan, kamu itu bukan hanya sekedar empati, bukan hanya sekedar simpati, tapi juga empati, bahkan mungkin ya terjun langsung memberi ya, apa ya, membantu melakukan seperti itu. Jadi kamu itu orang yang suka membela atau membantu memecahkan masalah dia ya, walaupun masalah itu mungkin rumit gitu, kayak kamu itu selalu ingin ikut campur aja urusan dia. Nah itu yang membuat dia merasa kamu itu beda dari yang lain gitu ya. Di mata dia kamu adalah orang yang cerdas, humoris, tulus, jujur, terus terang, realistis. Walaupun kamu memang agak skeptis ya, tapi di mata dia kamu sosok yang mandiri, punya pemikiran yang terbuka ya, seperti itu. Dan aku melihat dia saat ini ngerasa kamu itu masih punya luka ya, masih punya luka, dan kamu itu masih merasa sedih bahwa apa yang dulu pernah dia lakukan itu masih belum sembuh gitu loh ya. Kamu masih menyimpan luka dari masa lalu yang pernah dia lakukan sama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang suka berteman, orang yang eksentrik, lugas, suka menyemangati, dan mungkin dia adalah orang yang sudah banyak kehilangan atau penderitaan secara langsung ya. Terus itu juga apa ya,
Di mata dia kamu ini orang yang tidak akan mudah mentolerir orang-orang yang idiot atau orang-orang yang membuat kesalahan gitu ya. Kamu di mata dia tuh orang yang punya lidah yang tajam, atau kalau ngomong tuh suka pedes, atau bisa jadi dia, ya situasikan aja. Di mata dia kamu orang yang kuat, orang yang cerdas, berprinsip, adil, humoris, berintelektual ya, kuat, kompeten, seperti itu. Dan kamu itu orang yang pemilih ya, apalagi dalam mencari pasangan. Kamu itu memang cari pasangan itu memang pemilih, karena kamu itu apa ya, punya ruang pribadi yang nggak mau semua orang itu harus tahu keadaanmu gitu ya. Karena di sini kamu pun orang yang tidak mau apa ya, melampaui batasan dari orang-orang lain gitu. Jadi apa ya, sangat menghargai ruang pribadi masing-masing kayak gitu. Mungkin kamu ini ya, berdealing dengan seseorang yang kaku, kaku ya, kurang terlalu cair dalam mencairkan suasana, yang kaku gitu ya. Orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum, bisa jadi ini kamu, bisa jadi ini dia, atau mungkin karena kalian cerminan, bisa jadi kalian berdua sama-sama bukan orang yang sok romantis di depan umum ya. Terus penyayang, penuh kasih sayang, cuman memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang walaupun dalam menjalin suatu hubungan itu di luar sana dia akan tetap berlagak seperti lajang ya. Jadi karena dia ini orang yang takut akan dikekang, takut akan kebebasannya itu direnggut, sehingga ya walaupun kamu menjalin hubungan dengan dia, dia di luar sana akan tetap berulah, tetap terlihat seperti lajang, tetap berlagak seperti single kayak gitu ya. Jadi ya suka tebar pesona gitu. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan kalian terganggu akibat dari dia ini ternyata selalu menghadirkan pihak lain, yang mana pihak lain itu hanya untuk memuaskan nafsunya dia, atau lebih tepatnya kayak dia ini orang yang gampang tergoda ya. Jadi dia itu orang yang gampang tergoda dan orang yang gampang bosenan. Kalau misalkan dia udah bosen nih sama kamu, dia akan cari yang lain. Tapi cari yang lain itu juga ya sama, kalau dia udah bosen cari yang lain lagi gitu. Sehingga kayak apa ya, kayak main-main gitu loh. Jadi dia hanya menjalin hubungan untuk menikmati rasa kesenangan di awal aja dalam hubungan. Seperti itu. Dan aku melihat dia menyesali itu. Bahkan kamu pun menyesali kenapa kamu harus bertemu dengan orang yang seperti ini gitu ya. Kamu menyesali kenapa sih kok aku bertemu dengan orang yang seperti ini, padahal aku setia, padahal aku ini udah apa ya, pol-polan mencintai dia, tapi kok aku diperlakukan seperti ini ya. Aku lihat juga kamu ada rasa penyesalan seperti itu mengenal dia, dan dia juga menyesal karena telah memperlakukan kamu seperti ini gitu ya, semena-mena gitu ya, selalu menghadirkan pihak lain, selalu tidak memperlakukan kamu dengan baik, seperti itu. Dan aku melihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang kurang dewasa sih ya, kurang dewasa, apalagi mau mempertahankan hubungan, alah sulit ya, aku lihat di sini sulit. Ditambah lagi dengan page of sword ya, page of sword berarti ya memang kamu dan dia merasa memang kenapa hubungan ini terasa sulit. Karena gini, karena sering sekali terjadi, atau sering sekali kalian itu setiap kali ada interaksi atau komunikasi selalu terseret dengan perselisihan yang sebenarnya itu bahasan itu sepele banget gitu loh ya. Mungkin telat angkat telepon, mungkin apalagi lama bales chat kamu, chat dia, nah kayak gitu, ada aja yang dipermasalahin. Jadi sebenarnya kalian tuh sering bertengkar cuman gara-gara masalah-masalah sepele, tapi karena mungkin sering diungkit atau masalah sepele diungkit, masalah sepele dipermasalahin, masalah sepele dipermasalahin, sehingga masalah-masalah yang tadinya cuman alah nggak penting banget sih, yang sepele-sepele gitu, akhirnya jadi berkembang dan akhirnya menjadi suatu masalah yang besar gitu loh di antara kalian. Akhirnya di sini banyak sekali perubahan koneksi di antara kalian. Jadi untuk bisa
melakukan ini itu janji-janji atau apapun ya di antara kalian itu sering tertunda ya, karena adanya perubahan di koneksi kalian, adanya perubahan di hubungan kalian, dan akhirnya di sini membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bisa sepemikiran lagi gitu, untuk bisa adem ayem lagi gitu, untuk bisa baik-baikannya itu butuh lama, butuh waktu lagi. Jadi makanya hubungan ini banyak sekali tertundanya, banyak sekali stucknya, monotonnya ya, karena itu masalah-masalah sepele akhirnya berkembang jadi besar, dan abis itu nanti diem-dieman ya, atau ya pengen sendiri-sendiri, akhirnya ya hubungan ini berkembangnya tuh lama banget gitu. Oke. Aku melihat sih ya dari Seven of Cups ini, nampaknya dia kayak masih tidak mau juga sih sebenarnya membuat hubungan ini berakhir ya. Kenapa? Karena dia merasa mungkin hubungan ini sudah terjalin begitu lama ya, dan sudah ada momen-momen yang menurut dia sudah membuat dia merasa nyaman ya, udah ngerasa enak gitulah sama kamu. Dan masa udah dijalani begitu lama dan dia sudah merasa nyaman, enak gitu ya, asik sama kamu, hanya tinggal sejarah gitu loh. Dan itu tidak bisa diulang di masa depan. Sehingga di sini aku lihat kayak dia mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan lagi hubungan ini gitu, menjadi hubungan yang langgeng, hubungan yang terkoneksi dengan baik, punya hubungan yang baik seperti itu. Gimana caranya untuk memperbaiki hubungan kalian, memperjelas hubungan kalian, dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin mengganggu hubungan kalian. Karena di sini aku lihat kayak itu sebenarnya pengen banget menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terselesaikan selama ini di antara kalian. Ya, dia pengen menyelesaikan dan nggak mau gitu loh meninggalkan sedikit pun masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian, takutnya nanti justru malah menjadi penghalang seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia tidak mau hubungan kalian menjadi lebih kacau dari ini. Sebenarnya pengen memperbaiki hubungan. Hanya saja aku melihat di sini ditambah lagi dengan Nine of Wands. Jadi ditambah lagi dengan kekecewaan. Kenapa gitu? Karena gini, dia ini sebenarnya udah sempet tuh melakukan perbaikan dengan kamu, atau mungkin mau berbaikan sama kamu, atau melakukan tindakan untuk berbaikan sama kamu. Tapi nihil hasilnya. Entah kamu langsung menolak dia, entah kamu tidak merespon dia dengan welcome gitu ya, atau gimana. Jadi dia ngerasa kayak mentok. Yang dia usahakan kayak sia-sia. Yang dia usahakan tuh kayak apa ya, tidak diterima lagi oleh kamu. Kayak tidak dihargai oleh kamu. Seperti itu. Ya, jadi apa yang dia lakukan kayak mentok gitu, dan sekarang dia bingung harus berbuat apa. Dia lagi cari-cari lagi cara nih, gimana caranya untuk memperbaiki hubungan kalian, untuk bisa mendapatkan lagi perhatian dari kamu. Karena dia ngerasa aku udah ngelakuin ini salah di mata kamu, aku ngelakuin ini nggak berhasil, aku udah melakukan itu juga nggak berhasil, jadi dia nggak tahu. Nah, tapi walaupun di sini dia sudah ada rasa lelah juga ya, secara fisik, mental, batin ya, aku lihat di sini dia kayak masih tetap ingin bertahan sama kamu gitu. Walaupun di sini mungkin kamu sudah menunjukkan penolakan, menunjukkan ketidakpedulian, atau ya kamu mungkin sudah move on atau gimana, tapi di sini dia ingin tetap bertahan. Dan dia saat ini sedang menunggu, siapa tahu dapat ilham gitu kan, dapat solusi dari semesta ya, dapat peluang, dapat cara untuk bisa memperbaiki hubungan di antara kalian. Jadi walaupun di sini dia sempat gagal ya memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi ya dia masih ingin tetap bertahan dan masih tetap akan menunggu solusi yang terbaik gitu loh untuk hubungan kalian. Kenapa dia ingin tetap bertahan sama kamu ya, karena di sini dia memang ingin tetap menunggu, karena dia ngerasa juga bahwa kenapa hubungan kita udah dijalinin berapa lama nih, udah misalkan udah bertahun-tahun, tapi kok ngerasanya kayak waktu kita hanya berdua untuk menikmati momen-momen bersama itu lebih sedikit ya, kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa nih, masa udah bertahun-tahun kita kenal tapi kok cuman
sekejap saja gitu loh hubungannya gitu ya. Mungkin hubungan kalian memang on off dan lebih lama lebih lama off-nya dibanding bersamanya kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia masih ingin tetap bersama dengan kamu ya. Karena di sini juga mungkin ada janji-janji yang belum tertepati ya, belum ada janji-janji yang belum di apa namanya? Dicapai seperti ya, atau ya ditepati ya ditepati seperti itu. Terus juga dia juga merasa menyesal ya karena selama ini menjadi pasanganmu tapi tidak pernah hadir untukmu, tidak pernah ada untukmu ya, selalu memperlakukan kamu seperti apa ya, angin ya, seperti angin seperti itu. Terus juga mungkin di sini ada nih yang mungkin sudah ada janji untuk menikah tapi sampai sekarang belum ada juga tindakan ke pernikahan itu, sehingga ya ini dia masih ingin menunggu sampai itu bisa terrealisasi kayak gitu. Gimana caranya? Dan mungkin kenapa ini juga hubungannya seperti ini ya, itu karena memang ada pihak ketiga juga yang mungkin ingin menyabotase atau mencoba menyabotase hubungan kalian. Pihak ketiga ini mungkin orang yang menyebarkan rumor atau gosip di hubungan kalian yang memang notabene-nya memang ingin menyabotase ya, ada upaya dari pihak ketiga ini ingin menyabotase hubungan kalian. Orang ini adalah orang terdekat di antara kalian ya, entah itu teman, entah itu orang yang diam-diam sebenarnya suka sama kalian seperti itu ya, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, silakan disituasikan aja ya. Intinya orang ini tuh orang yang sebenarnya selalu bersikap sopan sama kalian, bersikap sopan, bersikap baik ya. Pokoknya apa ya, kayak kamu nggak akan curiga dengan orang ini gitu ya, tapi sebenarnya dialah orang yang diam-diam mencoba merayu pasanganmu atau merayu kamu untuk notabene-nya memang mau menyabotase hubungan kalian agar kalian tidak bisa bersama gitu ya. Jadi ada pihak ketiga nih. Kalau misalkan kamu di sini tidak merasa enggak kok, enggak ada tuh yang kayak apa ya, merayu aku gitu ya, oh berarti ada di dia gitu ya, situasikan aja. Oke, jadi inilah kenapa hubungannya stuck, hubungannya berakhir, hubungannya kacau ya karena ini. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Leo. Itu saja, tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oh ya, ini tadi bottom of the deck-nya ada Five of Pentacles. Aku lihat juga nampaknya dia masih ada masalah dengan keuangan dia atau masalah kesehatannya dia. Makanya di sini dia nggak satset ya, datang ke kamu atau melakukan apa ya, tindakan yang nyata gitu ya. Oke, ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 27, 30, 28, 20, 12, 3, 10, 22, 2, 25, 16, 13, 1, 14, 17, 5, 8, 15, 6, 24, 23, 7, 21, 31, 9, 26, 11, 18 dan 4. Bulannya bisa jadi bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ada Januari, September, November, Maret, Agustus, Oktober, Mei, Juni, Juli sama Desember. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio anjing, sio tikus, sio ular, sio kerbau, sio naga, sio
kuda, sio monyet, sio kambing, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. MATYHPDRLQXUSWNEJKCGIFOZ dan V. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.